Ada yang setuju, ada pula yang menentang. Ada yang setuju, ada yang menentang. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan bagaimanakah permasalahan khitan pada seorang wanita dalam pandangan para ulama? Dan dalam tinjauan ilmu medis. Lebih jelasnya mari kita perhatikan kajian-kajian di bawah ini. Hukum khitan bagi seorang wanita menurut ulama. Nah, khitan, sunat perempuan menurut pandangan ulama bagaimana? Sebagaimana dijelaskan pada awal bab ini bahwasanya hukum khitan bagi wanita terdapat perbedaan pendapat antara ulama terkait hukumnya. Ada yang mengatakan wajib dan itulah yang mu'tamad, ya. Menurut madhab Imam Syafi'i, yaitu madhab yang dianut oleh kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Ada juga di antara para ulama yang berpendapat bahwasannya khitan bagi wanita merupakan sebuah kesunahan dan bukanlah sebuah kewajiban. Dan itu merupakan pendapat dari madhab Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Dan sebagian kecil daripada ulama dari kalangan madhab Imam Syafi'i. Sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya, bentar dulu. Jadi ada yang mengatakan wajib dan itu pendapat yang paling kuat. Menurut Imam Syafi'i. Yang ngatain sunnah selain Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ada juga pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat yang ulama yang kecil. Bukan yang paling kuat. Yang mengatakan sunnah itu yang kecil. Dasar wajib Imam Syafi'i tadi yang mengatakan itu wajib apa? Nah ini dibahas. Dalil yang menunjukkan akan wajibnya khitan. Dalil yang menunjukkan atas wajibnya khitan atas para wanita adalah sebagai berikut. 1. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Turmudi dalam kitab sahihnya sebagai berikut. Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Ya, ini dalil wajibnya di dalam sabda Nabi, apabila bertemu dua kemaluan yang dikhitan maka telah wajib mandi. Jadi telah bertemu dua kemaluan yang dikhitan, kemaluan laki dan kemaluan perempuan. Di bawah dibahas tuh. Dari hadis ini dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya dua kemaluan yang dikhitan maka kedua-duanya baik laki-laki maupun perempuan ya wajib. Ini wajib hukumnya. Wajib dikhitan. Ini dalilnya salah satunya. Yang mengatakan wajib dalilnya ini. Bahwa Nabi seakan-akan menunjukkan perempuan tersebut juga harus dikhitan, disunat. Yang kedua, para wanita disamakan hukumnya dengan para pria dalam penerapan semua isi syariat Islam dalam hal apapun. Kecuali jika ada dalil yang membedakannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Adalah para wanita merupakan saudara kandung daripada laki-laki. Semua hukum laki sama juga terhadap semua hukum perempuan. Ya. Kemudian ketiga, Nabi SAW bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba wa massal khitanu khitana faqad wajabal ghuslu." Apabila seorang laki-laki berada di 4 cabang bagian badan wanita, ya, menyetubuhinya, lalu khitan dari kemaluan laki-laki telah menyentuh khitan dari kemaluan perempuan, maka telah wajib mandi atas keduanya. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwasanya dalam hadis-hadis tersebut di atas terdapat 2 kalimat khitan, yaitu tempat dikhitan bagi laki-laki dan tempat khitan bagi perempuan, yang mana hal itu menandakan hukumnya khitan wajib atas laki ataupun perempuan. 4. Nabi SAW bersabda, ketika datang seorang wanita kepadanya yang ingin masuk Islam, idza khafatti famshi wala tunghiki fa innahu asra lil wajhi wa ahdha lizauji. Apabila engkau mengkhitan wanita, maka sisakanlah sedikit dan janganlah dipotong semuanya. Itu ada hadisnya juga. Karena itu lebih bisa membuat ceria wajah dan lebih disenangi oleh suami. Perempuan yang dikhitan sama yang enggak beda. Bagusan yang dikhitan, yang enggak jelek. Ya. 5.
Khitan kepada wanita sangat familiar dari semenjak era sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Dan jika seumpamanya khitan tidak wajib, maka pasti tidak akan dilakukan oleh mereka para sahabat, mereka para tabi'in, ya mereka para tabi'in. Inilah 5 alasan Imam Syafi'i dalam pendapatnya bahwa khitan ini wajib bagi seorang perempuan. Ini ngapa Imam Syafi'i wajib? Ini dalilnya ini tadi. Jadi ente tahu, kalau besok-besok ditanya sama orang, kenapa khitan wajib? Ini Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i. Alasannya apa? 5 ini tadi. Begitu. Jadi nggak pelangak-pelongok. Belajar ente. Makanya habis belajar tuh di mutolaah. Sebelum belajar dibaca juga. Itu berkah ilmu ente. Ini nggak pernah belajar. Walau habis belajar tutup buku. Model hadir jasad doang. Apa kayak gini? Hargain ilmu Nabi gitu loh. Salah satu yang nggak menghargai apa? Datangnya telat. Datangnya asal-asalan. Itu nggak menghargain. Ya. Kalau nonton bioskop, anda nanya, ente telat, enak nggak? Nggak tahu alur cerita filmnya. Enak nggak? Nonton bioskop nggak? Nanti kan ajak. Nggak enak. Ya nggak usah nonton bioskop lah. Nonton bola. Ente seneng nonton apaan? Atau ente nonton wayang kan senengnya kan? Nggak tahu alur ceritanya. Mana enak? Kok tiba-tiba lagi ada perang, tiba-tiba ada nangis. Sama, belajar juga begitu. Nggak enak. Kalau bagi yang pecinta belajar, harus dirubah. Bib, anak gimana? Ente yang istiqomah, nurut omongan guru, selamat. Jadi, jangan sampai anak yang nunggu, ente yang nunggu anak. Begitu seharusnya. Jangan dibiasain kayak gitu-gitu. Anak mau rubah semuanya, anak mau rubah, nyari orang yang benar-benar taklim. Gak mau melihara bangke-bangke, anak gak mau. Gila lu, gue udah habis-habisan ngot-ngotan. Habib nih tidur, baru tadi tuh habis ente ngajar tadi, baru tidur anak. Baru bisa tidur. Tidur cuma berapa jam. Terus pergi lagi ke Depok. Buat demi lo biar nggak telat, tidur sebentar. Anak bangun berapa orang doang cuma datang. Kan kurang ajar namanya itu. Nggak menghargai namanya. Toyib, yang kedua. Bagian yang wajib dikhitan pada wanita. Bagian yang wajib dikhitan pada wanita. Para ulama mewajibkan khitan atas wanita. Berpendapat bahwasanya bagian dari kemaluan wanita yang wajib dikhitan adalah bagian klitoris. Nah, klitorisnya doang. Yaitu bagian seperti jengger ayam. Tahu jengger ayam nggak? Yang terletak di atas tempat keluarnya kencing. Nah, kencingnya perempuan. Tempatnya jengger ayam tuh kayak di mana sih? Bagian mana sih? Ini ya? Nih. Nah, itu ada tempat bagian perempuan yang seperti itu. Yang tempatnya itu dekat tempat posisi kencingnya perempuan. Maka dalam hal ini wajib memotong sebagiannya walaupun sebagian kecil. Dan makruh hukumnya jika memotong semuanya karena hal ini bisa mengurangi syahwat daripada wanita Jadi Anda pernah lihat kalau bidan itu motong, bukan motong, maksudnya sunat tadi, cuman dilukain begini doang, ngerti nggak? Dikit doang, bukan dipotong bukan. Cuman dilukakan saja. Itu sih. Nangis, cuman nggak, habis itu berhenti. Nggak seperti laki, kalau laki dipotong. Kalau perlu nanti tanya tuh bidan yang biasa sunat ada nggak sini, sunat perempuan? Hah? Ente situ? Enggak, yang hitam situ juga perempuan ada kan? Coba tanya tuh. Ya, jadi jangan nanti semuanya. Kalau semuanya dipotong, karena apa nanti? Itu perempuan nggak punya nafsu. Potong aja semuanya klitorisnya. Wah, kesian. Ini mengurangi hak azazi Ikutin syarat aja udah sedikit ngambil jabal hotir. Kenapa? Kalau nggak dipotong, nggak disunat, bakal jadi liar tuh nanti. Jadi apa tuh namanya hiper? Tahu hiper nggak apa? Berlebihan seksualnya. Bukan inting perkosa, tapi inting diperkosa ya. Kuat nggak lo kok? Ngiler deh.
Baik, 5 menit lagi kita tutup ya. Hikmah hitan bagi wanita. Hikmah hitan bagi wanita. Jelas, dalam syariat Islam, semua konten daripada syariat merupakan sebuah syariat yang mengandung banyak hikmah, yang sangat bermanfaat bagi para pemeluknya, tidak terkecuali khitan bagi wanita, di mana para ulama menyebutkan bahwasanya jika seorang wanita tidak melaksanakan khitan, maka gejolak syahwatnya akan membesar volumenya. Tadi tuh yang Anda bilang. Syahwat dia akan besar, dia mungkin bisa jadi hiper. Hal itu akan menyebabkan kesulitan kepada suaminya kelak maupun kepada dirinya sendiri. Kesulitan yang akan dialami suaminya kelak adalah kesulitan dalam mengimbangi hasrat seks yang menggebu-gebu pada istri. Maksudnya susah keluarnya. Atau dia kuat banget gitu loh. Yang normalnya misalkan tadi dia dalam waktu ukuran segini sama-sama bisa nikmat, ini dia belum puas-puas juga, paham enggak? Yang kualanin dia sendiri nanti. Sedangkan kesulitan yang akan dialami oleh para istri adalah kesulitan dalam meredam hasrat seksnya. Dia susah untuk menahan seksnya. Kalau udah syahwatnya naik, gampang dia untuk meredamnya. Tapi kalau yang disunat, mudah untuk meredamnya tadi. Ya, lebih aman. Karena dalam hal ini dia merasa tidak terlampiaskan dengan sebab suaminya tidak mampu untuk mengimbanginya, sehingga jika dipotong sebagiannya maka akan berkurang sebagian dari gejolak-gejolak syahwatnya. Dan jika dipotong seluruh klitorisnya maka akan hilang sama sekali syahwatnya. Oleh karenanya dimakruhkan untuk memotong seluruh klitorisnya. Jangan dipotong semua, nggak ada nafsu nanti. Sedikit aja. Bukan dipotong tuh bukan kayak ada begini doang gitu. Asal darah dikit. Apalagi masih bayi ya, masih kecil. Fatwa MUI tentang khitan pada wanita, wallahu a'lam bis shawab. Nanti nyambung.